pada awal ini, menurut Anda semua, apakah makna computational thinking atau berpikir komputasi ini? Nah, computational thinking atau bahasa Indonesianya dengan berpikir komputasi merupakan istilah lain dari critical thinking ditambah problem solving melalui dengan strategi-strategi dasar. Dalam artian, problem solving di sini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi mampu dalam merumuskan masalah, membuat strategi-strategi menyelesaikan masalah hingga dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, menurut Janet Wing dan kawan-kawannya melalui berbagai macam penelitian dan berbagai sumber mengatakan bahwa computational thinking itu merupakan keterampilan berpikir dasar yang dapat dimiliki setiap orang, tidak hanya untuk seorang komputer saintis, tetapi seperti halnya menulis, membaca, aritmatika, maka ditambahkan juga keterampilan analitik pada anak-anak, itu computational thinking. Kemudian juga dinyatakan bahwa computational thinking itu merupakan proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen proses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan kata-kata yang mengatakan bahwa a way that humans, not computers, think. Computational thinking is a way humans solve problems. It is not trying to get humans to think like computer. Jadi, computational thinking itu bukan berpikir seperti halnya sama dengan komputer. Bukan seperti itu, tetapi lebih luas dibandingkan itu, lebih hebat dibandingkan itu, yaitu cara berpikir manusia yang berpikir dalam problem solving, dari mulai merumuskan masalah hingga dapat menyelesaikan masalah. Nah, di dalam computational thinking itu ada 4 hal, strategi-strategi dasar yang menyusun cara proses berpikir seseorang, yaitu abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan relevan, serta mengabaikan yang tidak penting dan tidak relevan. Jadi, di dalam menyelesaikan masalah, siswa itu dilatih untuk fokus pada hal-hal mana yang penting dan relevan. Bisa terjadi dalam pengelompokan, dalam pemilihan data dan informasi dari suatu eksperimen dan sebagainya. Itu hanya contoh. Yang kedua adalah dekomposisi. Artinya dia mampu menguraikan masalah dari yang kompleks menjadi permasalahan yang lebih sederhana. Itu bisa terjadi ketika ia melihat permasalahan yang besar dan dia mampu merumuskan masalah menjadi hal yang lebih sederhana dengan langkah-langkah yang lebih sederhana, tetapi mampu menyelesaikan masalah itu secara efektif dan efisien, maka itu dapat dikatakan dekomposisi. Lalu yang ketiga adalah pengenalan pola. Di dalam pembelajaran, siswa dilatih untuk mengembangkan pola strategi pengenalan pola. Ketika dia bereksperimen atau ketika dia melihat fenomena atau dia melihat berbagai kasus, maka ia mampu memilah pola-pola. Lihat bentuknya, lihat polanya, mana yang sama, mana yang berbeda, mana yang bisa dijadikan penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara-cara yang sistematis, yang spesifik, measurable atau terukur, attainable, relevan, dan berdasarkan waktu. Keempat ini
bisa terjadi secara bersamaan empat-empatnya atau satu atau lebih dari satu, dua, tiga, ataupun kesemuanya. Dan ini strategi-strategi dasar ini bukanlah tahapan, bukanlah langkah-langkah yang berurutan. Jadi, strategi-strategi dasar ini dapat muncul, dapat dilatih, dapat dikembangkannya, dapat muncul dalam pola proses berpikir anak itu pada setiap aktivitas. Jadi diusahakan pada setiap aktivitas bisa muncul beberapa strategi dasar ini. Ingat, computational thinking itu tidak hanya diterapkan dalam bidang informatika, tetapi bisa di semua bidang. Computational thinking merupakan proses berpikir yang dapat dikembangkan sejak anak-anak. Peserta didik Anda pun dapat dilatih dan dikembangkan cara berpikir komputasinya. Demikian juga dalam pembelajaran IPA, dapat menggunakan pendekatan computational thinking. Nah, contoh dalam rancangan pembelajaran secara garis besar dan umum itu dapat terlihat dari beberapa aktivitas, di mana yang terlihat itu adalah proses berpikir siswanya. Misalnya, aktivitas 1, memperlihatkan fenomena alam atau fenomena dalam kehidupan nyata terkait dengan materi. Siswa diperlihatkan, siswa didemokan. Itu, siswa dapat diberi kesempatan dalam bertanya baik lisan maupun tulisan. Guru tentunya selalu memfasilitasi pada setiap aktivitas. Aktivitas yang kedua bisa juga guru memberikan kasus. Setelah memberikan fenomena, kemudian guru memberikan suatu kasus atau hal yang mengarahkan peserta didik agar dapat diberi kesempatan untuk merumuskan masalah. Biarkan dia menyatakan pendapatnya tentang rumusan masalah, bisa dengan tulisan maupun lisan. Yang ketiga, peserta didik dan guru bisa sepakat atas rumusan masalah tersebut melalui proses diskusi, sehingga peserta didik dapat berdiskusi aktif mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ingat, dalam setiap aktivitas, dalam semua proses pembelajaran, lakukanlah student center dan nuansa well-being. Serta jangan lupa, dalam setiap aktivitas, integrasikan media digital ataupun dan permainan di dalamnya sehingga lebih menyenangkan. Aktivitas selanjutnya, setelah ia dapat merancang, berpikir bagaimana strategi menyelesaikan masalah, maka peserta didik diarahkan untuk berkolaborasi di dalam kelompoknya atau dengan teman-temannya untuk mengumpulkan atau mencari informasi-informasi dari berbagai sumber. Ingat ciri-ciri pembelajaran abad 21. Mereka berdiskusi, memutuskan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan dan merancang sesuatu agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, prosedur eksperimen. Kemudian aktivitas selanjutnya dia melakukan hasil rancangannya tersebut dengan tindakan atau eksperimen atau demonstrasi atau praktik. Dan dia pun dengan kelompoknya berkolaborasi mengumpulkan informasi dan data dari hasil pengalaman belajar, pengalaman eksperimennya. Kemudian aktivitas selanjutnya, peserta didik dapat memilah data-data yang diperolehnya yang banyak itu, ia pilah menjadi data penting dan relevan. Mana yang penting dan relevan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Semua itu tentunya dibutuhkanlah integrasi media digital untuk membantu mempermudah segalanya. Aktivitas yang ketujuh, setelah data dipilah sedemikian rupa,
peserta didik berkolaborasi mengolah data penting itu dan menginterpretasikannya, bisa dalam bentuk diagram, bentuk tabel, bentuk data yang mudah untuk dibaca orang. Kemudian, mereka pada aktivitas selanjutnya menerjemahkan data yang sederhana itu, data interpretasinya itu diterjemahkan dan dianalisis jadi suatu pembahasan yang logis, yang valid. Dan mereka banyak mengemukakan ide-ide dan gagasan di situ. Kemudian aktivitas selanjutnya, peserta didik memverifikasi dengan cara presentasi, diskusi, menyesuaikan dengan sumber-sumber yang valid, tentunya dengan arahan guru. Setelah presentasi, diskusi, akhirnya peserta didik dan guru memberikan kesimpulan dari hasil verifikasi tersebut. Kemudian, pada akhirnya, guru dapat memberikan penguatan, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, kuis, permainan. Dan pada akhirnya, untuk meningkatkan kemampuan metakognitif mereka dan meningkatkan kemampuan refleksi mereka, maka peserta didik juga perlu diberikan kesempatan di akhir pembelajarannya jika sudah selesai untuk merefleksikan pengalaman belajarnya. Bisa membuat storytelling, bisa melalui lisan dari video, atau melalui tulisan, melalui blog, atau melalui kreasi-kreasi yang lain yang mereka suka. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini penjelasan computational thinking dan sedikit penerapannya di dalam pembelajaran IPA. Bapak Ibu dapat mencobanya, bisa melihat contoh tadi. Jangan lupa, yang penting adalah terapkan pembelajaran yang bernuansa well-being, aman dan nyaman, serta membuat peserta didik aktif dan smart. Kemudian, Bapak Ibu arahkan peserta didik menjadi peserta didik dengan kompetensi, keterampilan,